Ya Rasulullah, salamun alaik. Banyak Islam gak sih? Masih Islam gak sih? Kadang kayak ini masih sholat gak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Atau ini banyak kalau kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh gitu. Itu yang berasumsi aku Kristen ya. Oke. Atau yang gitu-gitu tuh aku tuh nggak pernah jawab karena apa ya? Mungkin aku nggak terlalu nyaman atau tepatnya aku merasa tidak terlalu aman untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Eh, dan sebenarnya akan mirip juga, nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, apakah aku liberal atau progresif gitu. Itu sama nggak nyaman ya. Aku cukup berhati-hati sama label karena label ini kan mengandung muatan prasangka dan stigma ya. Dan aku nggak bisa ngontrol pikiran orang. Dan aku juga nggak punya kepentingan untuk menjelaskan diri agar orang memahami aku gitu. Wah sebenarnya aku pun nggak punya hutang penjelasan. Aku juga nggak punya kewajiban untuk menjelaskan diriku, identitasku ke publik gitu kan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari, bapak ibu, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini, seperti cuplikan video di awal, kita akan mengcounter apa-apa yang dia ucapkan, yang dia narasikan pada video di awal tadi. Juga sebagaimana janji saya bahwa next ke depan kita akan terus mengcounter, membahas tentang dia, yaitu Kumaila Hakimah, ketika dia melahirkan, mengupload konten-konten video-video yang terus saja mengolok-olok Islam, menarasikan Islam kepada yang tidak semestinya. Maka sudah seyogyanya kita selaku muslim yang ada waktu, ada sedikit kemampuan untuk mengkonternya. Juga dalam mengkonter orang-orang seperti Kumaila Hakimah ini, kayaknya ustadz kita, kiai kita, para ulama kita nggak perlu turun gunung, cukup kroco-kroconya aja seperti saya, cukup santri-santri beling aja kayak saya ini, insya Allah bisa membungkam daripada narasi-narasi sesat dan menyesatkan dari Kumaila Hakimah ini. Pelan-pelan kita akan bahas, kita akan kupas, kita akan bedah apa-apa kekeliruan daripada 1 menit saja video dia di awal tadi. Sebelumnya izin saya nyalain rokok dulu. Jadi dalam 1 menit aja video potongan dia, video shot dia yang dia upload di channel dia sendiri, kurang lebih ada beberapa poin yang bisa kita luruskan daripada hanya 1 menit narasi dia, 1 menit ucapan dia, 1 menit ngocehan dia, dimana dia merasa nggak habis pikir. Dia merasa risih ketika ada orang mempertanyakan, kata dia tadi kan di awal video, bahwa mbaknya masih Islam nggak sih? Yang kedua, mbaknya masih sholat nggak sih? Menurut saya ini sangat lumrah, wajar, dan belum offset. Siapa orang yang tidak meragukan bahwa dia masih Islam atau tidak? Sementara narasi-narasinya selalu menginjak-injak, menjelek-jelekan Islam itu sendiri.
Tapi brandingan dia ini kan nggak jelas. Dia ngaku hafiz Quran 30 juz, mondok bertahun-tahun, tapi di sisi lain menjelek-jelekan Islam. Wajar, sangat-sangat wajar ketika ada orang mempertanyakan, mbaknya masih Islam nggak sih? Masih sholat nggak sih? Nggak usah merasa risih, nggak usah merasa orang lain lancang mempertanyakan hal demikian kepada Anda. Sangat wajar kalau kita mau berpikir dengan akal sehat. Nggak bedanya lah dalam perumpamaan lain. Ada orang seumpama ngaku-ngaku sebagai tentara ataupun polisi, tapi tinggi badannya kita lihat kayaknya dia nggak lulus deh kalau dites sebagai polisi ataupun tentara. Tinggi badannya cuma 140, 145 umpama, contoh doang ini. Maka wajar ketika ada orang yang mempertanyakan, lu bener polisi nggak sih? Lu bener tentara bukan? Karena dari segi ciri-ciri orang yang bisa masuk kepolisian, yang bisa ngaku-ngaku sebagai tentara, minimal iya secara pes mendukung lah. Wajar sekali ketika ada orang dengan tinggi badan yang tidak cukup ngaku-ngaku sebagai polisi, sebagai tentara, dipertanyakan oleh orang lain bahwa dia polisi betul atau tentara betul, atau cuman ngaku-ngaku. Jadi dalam hal ini terjawab dan terbungkam sudah. Nggak usah Anda, Humaila Hakimah, merasa risih dipertanyakan keislaman Anda. Karena coba Anda ngaca, Anda tonton video Anda sendiri, apakah itu pribadi muslim atau muslimah. Agama apapun di atas muka bumi ini, mau dia agama Buddha, mau dia agama Kristen, tidak akan dia jelek-jelekan agamanya sendiri. Sementara ente kan seakan-akan muslim, muslimah, tapi kok ente jelek-jelekin Islam. Maka dari itu sangat-sangat wajar, sekali lagi saya bilang, dipertanyakan keislaman Anda. Orang juga mempertanyakan apakah orang model begini masih sholat atau tidak. Wajar. Lalu yang ketiga, dia bilang di video dia yang cuma 1 menit tadi, dia merasa ada orang yang mengomentari dia bahwa kalau Kristen jangan bahas-bahas Islam lah. Itu bagi orang yang menganggap dia Kristen, katanya gitu kan. Ya betul. Karena lagi-lagi ente meragukan ente muslimah, ente Islam atau bukan sih? Kalau ente Islam kok jelek-jelekin Islam? Kalau ente Kristen ngapain ngurusin Islam? Ngapain ente bahas-bahas Islam kalau memang ente bukan orang Islam? Mau ngajak orang sebanyak-banyaknya punya paham kayak ente? Paham ente nggak jelas, Islam bukan, Kristen juga nggak ngaku. Jadi ente mau bikin manusia ini nggak jelas kayak ente gitu? Jangan begitulah. Jadi ente bilang ada orang ngomentarin Anda, kalau Anda Kristen jangan bahas-bahas Islam lah. Wajar, sangat wajar. Simple sebenarnya, tonton video Anda sendiri, Anda renungi dengan akal sehat, jangan dengan gangguan kejiwaan. Anda akan menemukan jawabannya kok, bahwa sangat wajar orang berkomentar seperti itu, bahwa kalau Kristen jangan bahas-bahas Islam, kalau Islam kenapa jelek-jelekin Islam? Karena nggak jelas. Begitu. Poin yang keempat dalam video yang cuma 1 menit itu, ente bilang tadi, ente tidak merasa nyaman dan aman untuk ditanya tentang soal agama, untuk ditanya identitas agamanya. Sekarang begini, semua orang enjoy aja kok kalau ditanya agamanya apa. Karena dia akan jawab dengan bangga apa agama yang dia yakini. Saya kalau ditanya orang, agama saya apa? Islam.
Orang lain agamanya apa? Kristen, dia akan bangga dengan agamanya karena dia yakin. Lah Anda kok merasa tidak aman dan nyaman ketika ditanya identitas agama Anda? Ada apa? Kalau nggak ada udang di balik batu ya nyaman-nyaman aja dong, aman-aman aja dong. Di Indonesia ini nggak ada ceritanya ketika kita ngaku Islam dibully orang, ketika kita ngaku Kristen dihujat orang. Enggak. Kita mau ngaku Hindu, Buddha, Konghucu, monggo. Bahkan ateis sekalipun yang sebenarnya tidak berlaku pada undang-undang di negara ini, belum ada ceritanya orang ateis dipukulin, dibully, dimusuhin, nggak ada ceritanya. Kalau Anda merasa nggak aman dan nyaman kan karena ada sesuatu. Saya ralat ungkapan saya tadi, bukan udang di balik batu, tapi batu di balik udang. Karena kalau udang di balik batu, si udang barangkali masih bisa ngumpet bersembunyi di balik batu. Tapi kalau batu yang di balik udang kelihatan betul ada apanya, batu nggak akan pernah bisa sembunyi di balik udang karena batu lebih besar daripada udang. Itulah diri Anda. Kenapa Anda bilang Anda merasa nggak aman, nggak nyaman ketika ditanya agamanya apa? Nggak ada yang salah pada pertanyaan tersebut. Satu dunia ini bebas untuk menanya kepada saya apa agama saya. Pun sebaliknya, manusia di dunia ini bebas untuk mengaku agama dia apa. Nggak ada yang mempermasalahkan. Kalau Anda kan takut ditanya agamanya, nggak nyaman dan nggak aman ditanya agamanya, karena khawatir kebongkar siapa Anda. Bahwa barangkali Anda sebenarnya udah ateis atau Kristen yang menyamar masuk Islam. Makanya ada yang disembunyiin, ada apa? Kalau nggak ada apa-apa, murni kita mau beragama, nggak ada yang salah dengan pertanyaan agama kamu apa ya? Nggak ada yang salah. Nggak bedanya ditanya, kamu asli mana mas? Jawa. Kamu asli mana? Sunda. Kamu berasal dari mana? Medan. Nggak ada yang salah. Bukan berarti kita mau sukuisme di situ. Jadi sangat kelihatan betul dari ucapan ente, video ente yang cuman 1 menit Anda upload pada video shot, banyak banget kejanggalan yang bisa dikoreksi. Itu tadi yang keempat, poin keempat, di mana Anda merasa tidak aman dan nyaman, kata Anda sendiri ketika ditanya identitas agama Anda. Ada apa? Pertanyaan besarnya, ada apa? Semua orang bebas mau beragama apa. Belum ada ceritanya saya dengar orang ngaku Islam dipukulin, ngaku Kristen dihujat, ngaku Hindu dibully. Nggak ada. Kalau Anda kan ada batu di balik udang tadi, biar tetap dianggap orang Islam, kemudian ngobok-ngobok agama Islam, padahal nggak jelas. Kristen juga bukan. Nggak jelas. Karena tidak jelasnya jati diri Anda, identitas Anda beragama apa, Anda tidak aman dan nyaman. Kalau yang jujur, yang tulus dalam beragama, nggak masalah ditanya orang agama kita apa. Begitu saudara-saudari. Akan saya counter terus. Karena dia sudah keterlaluan menjelek-jelekan, menginjak-injak agama Islam. Lalu yang kelima, poin kelima tadi saya perhatikan, pada video dia yang cuma 1 menit itu, dia mengatakan bahwa cukup berhati-hati dalam urusan label, cap, maksudnya agama dia apa gitu. Karena menurut dia akan melahirkan prasangka, akan melahirkan stigma. Ya jawabannya seperti poin keempat tadi kurang lebih. Poin kelima ini Anda mengatakan bahwa Anda kurang nyaman terhadap cap atau label, maksudnya kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, begitu kan? Liberal, progresif kata ente kan? Karena akan melahirkan prasangka dan stigma. Prasangka orang urusan orang.
saya nih, lantang saya katakan agama saya Islam, ad-dinul Islam. Lalu ketika saya mengatakan agama saya Islam, orang lain mau berprasangka saya teroris, silakan. Yang penting kan kita tahu bahwa itu nggak benar. Itu fitnah, itu hanya dugaan dia, itu hanya kedangkalan ilmu dia sehingga dia berprasangka Islam teroris. Umpama. Jadi kalau dia mau berprasangka, mau berstigma ketika kita jelas punya cap agama apa, silakan, itu urusan orang. Seumpama kalau saya ngaku agama Kristen, orang bakal ngecap doyan babi, silakan, urusan orang. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Jadi ya maaf, maka saya bilang tadi nggak perlu ustadz, kiai, ajengan, ulama, habaib yang mengkonter orang-orang yang kayak Kumaila Hakimah ini. Mohon maaf banget, masih cetek pemahaman dia. Nalar logika dia juga masih gampang dipatahin kalau punya argumen. Mau sok-sok menjelek-jelekan Islam, mau sok-sok ngajak orang punya paham seperti dia. Padahal belajar yang pintar, lebih pintar lagi dong kalau mau bikin ajaran baru gitu kan, bikin aliran baru. Jangan belum seberapa nalar logika, belum seberapa ilmu pengetahuan udah mau ngaku-ngaku, udah mau ngajak-ngajak orang punya paham seperti Anda. Karena ya itu tadi, Anda takut distigmakan oleh orang, Anda takut diprasangkakan sama orang. Padahal itu kan urusan orang. Yang paling penting kita tidak seperti yang mereka prasangkakan kalau itu jelek. Dan prasangka atau stigma itu nggak selalu jelek kok, nggak melulu negatif kok. Prasangka atau stigma bisa juga hal-hal yang positif. Seumpama saya berteman sama teman saya yang non-muslim, umpama dia Kristen. Dan memang ada, saya punya teman orang Kristen, ada. Ya berkawan, bermuamalah kan sah-sah aja, boleh. Terkait agama, lakum dinukum waliyadin. Seumpama saya berkunjung main ke rumah teman saya yang notabene-nya Kristen. Istrinya belum kenal sama saya. Karena yang berteman itu saya dengan teman saya laki-laki. Istri teman saya nanya ke saya, "Maaf bang, maaf mas, agama mas apa ya?" Saya jawab, Islam. Belum tentu dia mau berprasangka jelek, berprasangka negatif, berstigma yang bukan-bukan terhadap kita. Belum tentu, bisa aja stigma prasangka baik. Maksud dia bisa aja baik, dia menanyakan agama. Ternyata apa maksud dia nanya agama? Bukan apa-apa bang, kata istri teman saya. Kalau memang abang Islam, biar abang saya beliin nasi padang aja ya di depan. Karena kebetulan saya lagi masak anjing di rumah, saya lagi masak babi di rumah. Sepengetahuan saya kan orang Islam gak makan anjing, gak makan babi. Jadi dia menstigmakan, melabelkan saya bahwa saya gak makan anjing, gak makan babi. Kan bagus, kan positif. Jadi prasangka dan stigma itu gak melulu negatif, gak melulu jelek. Kalaupun jelek itu urusan orang. Yang penting kita gak seperti itu gitu loh. Kamu yang terlalu banyak prasangka dan praduga sama orang, Kumaila Hakimah, seakan-akan orang yang berprasangka buruk sama Anda. Kebolak-balik terus pola pikirnya, heran. Ngopi dulu. Pada poin selanjutnya dia bilang, poin ke-6 dia bilang dia nggak bisa ngontrol pikiran orang. Di video yang 1 menit tadi, bahwa salah satu alasan dia merasa kurang aman, kurang nyaman, takut distigmakan, takut diprasangkakan. Lalu poin ke-6 dia bilang karena dia nggak bisa ngontrol pikiran orang. Kumaila Hakimah, di dunia ini nggak ada manusia yang bisa ngontrol pikiran orang lain. Sama. Ya orang lain biarkan dengan pikiran liarnya, orang lain biarkan dengan pikiran baik atau buruknya. Yang jelas kita ketika ditanya
agama apa, nggak masalah, jawab apa adanya gitu loh. Kalau tidak ada batu di balik udang tadi, kalau tidak ada niat jelek mau menginjak-injak, mau menjelek-jelekan satu agama tertentu, sehingga takut ketika ditanya oleh orang lain agama kita apa, takut dicap lah, takut di stigmakan lah. Begitu juga merasa nggak bisa ngontrol pikiran orang. Pikiran orang memang nggak ada yang bisa ngontrol, itu di luar kendali diri kita. Yang perlu dan yang wajib kita kontrol pikiran kita sendiri. Begitu ya Neng ya. Kalau saya lihat Kumaila Hakimah ini mendingan dia masuk komunitas stand up, belajar stand up, belajar ngelawak. Nah, barangkali di situ lebih menjanjikan juga. Kalau memang dia merasa public speakingnya udah bagus, sudah matang, tinggal belajar komedi aja Neng. Karena di bidang agama kayaknya nggak berbakat deh. Dalam 1 menit aja udah banyak banget yang bisa saya koreksi dari ucapan-ucapan Anda sendiri, bukan dari fitnahan saya. Videonya jelas saya pajang di depan, bahwa Anda sendiri yang takut distigmakan orang, Anda sendiri yang ngomong nggak bisa ngontrol pikiran orang. Memang siapa yang bisa ngontrol pikiran orang di atas dunia ini? Raja, presiden, orang besar sekalipun nggak bisa ngontrol pikiran orang. Begitu Neng ya. Jadi nggak usah punya angan-angan, punya cita-cita yang nggak mungkin kesampaian. Seperti contoh bisa ngontrol pikiran orang tadi. Bagaimana kita menyikapinya aja. Kalau pikiran orang mau liar sama kita silakan. Pikiran orang mau baik sama kita alhamdulillah. Pikiran orang mau buruk sama kita silakan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pikiran dia. Kan gitu aja, simpel kok. Makanya saya harap ustadz, kiai, dai, mubalik, para ulama nggak usah ada yang turun tangan ngebahas Kumaila Hakimah. Terlalu kecil, terlalu remeh-temeh. Dia pikir dia selevel, sekelas sama Dr. Zakir Naik kali. Nggak ada apa-apanya. Dr. Zakir Naik itu buka forum debat terbuka. Quran dia hafal, Injil hafal, Weda hafal, Tripitaka hafal. Argumennya jelas. Nggak kayak Anda ngomong ke sono kemari. Ente kok yang punya prasangka buruk. Orang yang ente takutin prasangkanya. Begitu ya Neng ya. Lanjut ya. Saya masih mau ngerokok sebatang lagi, lanjut ya. Karena dalam video 1 menit dia itu juga masih ada yang bisa kita koreksi kok. Selanjutnya kan tadi dia bilang dalam video yang cuma 1 menit itu, yang ke-7 poin yang saya tangkap tadi, dia merasa nggak punya kepentingan untuk orang bisa memahami dia. Kata dia kan begitu. Kalau nggak percaya tonton aja ntar videonya yang di awal, itu full kok. Pada poin ke-7 dia bilang di video yang cuma 1 menit itu, dia merasa nggak punya kepentingan untuk orang memahami siapa dia. Itu egois namanya. Boleh-boleh aja pakai cara dan prinsip seperti itu, merasa nggak punya kepentingan untuk orang tahu siapa dia, memahami dia. Tapi bukan sebagai public figure, bukan sebagai orang yang koar-koar tampil di media. Lah, Anda kan sengaja bikin channel YouTube, subscribernya juga ya lumayan lah. Terus Anda merasa nggak punya kepentingan untuk orang paham siapa Anda. Mungkin itu dari sisi Anda, dari pihak Anda. Tapi ketika orang pengen tahu siapa Anda, itu hak orang juga. Karena Anda punya visi misi yang meragukan, yang arahnya menjolimi, menghancurkan hati-hati umat Islam dengan narasi-narasi Anda. Saya kasih contoh dah biar gampang. Anda bilang Anda nggak punya kepentingan untuk orang memahami siapa diri Anda gitu ya. Mungkin itu di pihak Anda. Tapi kalau orang merasa punya kebutuhan, punya kepentingan untuk tahu, kenapa Anda ngumpet? Kenapa Anda takut? Contoh,
Kalau ada dokter buka praktek, dokter umum buka praktek dia kan, lalu dengan egonya setiap kali ada pasien yang nanya, si dokter tadi bukannya jawab pertanyaannya malah ngeles. Dia bilang, seumpama ada pasien nanya, maaf dok, maaf, saya biar lebih kenal, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya berobat ke sini, saya mau tahu dokter tadinya sekolah kedokterannya di mana sih dok? Wajar pasien bertanya kepada seorang dokter, dia sekolahnya, kuliahnya, fakultas kedokteran mana? Wajar. Karena dia udah berani buka praktek, dia akan mengobati pasien yang siapa tahu ini dokter gadungan, siapa tahu ini dokter palsu, modal jas putih sama stetoskop doang mas semua orang bisa. Lalu si dokter harus menjawab dan menjelaskan, oh bu, pak, saya dulu sekolahnya di sini, S1-nya di sini, S2-nya di sini, ngambil kedokteran. Terus sebelum saya buka praktek, saya ngabdi di pedalaman Kalimantan sebagai dokter yang masih magang. Enak kedengarannya kan? Jangan si dokter tadi ngeles main retorika. Ketika ada pasien nanya, maaf dok, dokter sekolah di mana ya tadiannya? Ah bu, saya merasa nggak punya kepentingan kok buat ibu memahami siapa saya. Ibu berobat aja, nggak usah nanya-nanya. Saya nggak ada kepentingan. Ibu nggak usah paham, saya juga nggak apa-apa. Kalau mau berobat, mau enggak gitu kan. Dok, ini bukan demi kepentingan Anda, ini demi kepentingan saya. Takutnya Anda bukan orang yang berkapasitas untuk nyuntik, untuk ngasih obat. Saya dikasih obat asal-asalan. Jadi jangan egois, kepentingannya bukan di Anda dokter. Kepentingannya di saya. Saya bertanya, Anda sekolah di mana, nuntut ilmu di mana sehingga bisa jadi dokter. Anda tinggal terangin aja, tinggal jawab aja, nggak usah ngeles. Saya nggak punya kepentingan untuk menjelaskan saya sekolah di mana, mau berobat syukur nggak udah. Ya jangan-jangan gadungan. Kalau ada dokter yang jawabnya seperti itu, jangan mau berobat ke situ, pasti gadungan. Karena dia simpel kok, dia tinggal jawab saya S1 di sini, S2 di sini, saya dapat sertifikasi dokter, perjalanannya ini, jelas, enak, percaya kita berobat. Mau disuntik kayak mau dioperasi, monggo, kita udah yakin. Lah kalau ada dokter kita tanya sekolahnya di mana, dia jawab saya nggak ada kepentingan untuk Anda memahami saya, egois. Kepentingannya bukan di Anda dok, di saya. Yang mau disuntik saya, yang mau dioperasi saya. Takutnya saya kenapa-napa. Gitu. Paham ya Kumaila Hakimah? Jangan pura-pura bodoh atau memang bodoh. Kopi dulu. Poin terakhir, ini poin yang ke-8 daripada ucapan dia yang cuman dalam video 1 menit. Dia mengatakan dengan entengnya, dengan tanpa merasa bersalahnya, bahwa di poin ke-8 dia bilang dia merasa nggak punya hutang penjelasan kepada audiens dia. Dia merasa nggak punya hutang penjelasan kepada masyarakat untuk menjelaskan siapa dia. Ya lagi-lagi kurang lebih jawabannya mirip seperti poin ke-7 tadi. Dan dia jangan ngeles dengan berkata nggak punya hutang penjelasan kepada masyarakat, sementara dia kalau bikin video di upload yang nonton masyarakat. Yang nonton itu bukan bangsa jin, bukan malaikat. Yang nonton manusia yang notabene-nya masyarakat. Lalu ketika ada masyarakat mempertanyakan siapa jati diri Anda, agama Anda itu apa, dengan entengnya lidah Anda berkata nggak punya hutang penjelasan. Itu ngeles. Bukankah Anda Kumaila Hakimah juga tidak punya hutang penjelasan untuk menjelaskan Islam dengan sesat? Bukankah Anda tidak punya hutang penjelasan, tidak punya kewajiban untuk bahas-bahas Islam dengan tafsiran yang sesat? Tapi
tanpa disuruh, tanpa diminta, Anda bahas tuh Islam begini, Islam begitu dengan sangat menginjak-injak nilai-nilai Islam. Wajah Islam begitu buruk di mata Anda. Anda nggak punya penjelasan, Anda nggak punya hutang, Anda nggak punya kewajiban, Anda nggak punya hutang penjelasan untuk menjelaskan tentang Islam. Buktinya Anda jelaskan. Padahal yang bertanya juga nggak ada, yang minta juga nggak ada pencerahan tentang Islam kepada Anda. Tapi Anda jelaskan, Anda ngemeng di situ. Giliran sesuatu yang masyarakat, yang orang bertanya tentang diri Anda, enteng banget lisan Anda untuk berkata nggak punya hutang penjelasan. Cuy, ngelesnya ketahuan banget. Jadi Anda Kumailah Hakimah bukan cuma tidak punya hutang penjelasan untuk menjelaskan siapa diri Anda, tapi Anda juga tidak punya hutang penjelasan untuk menjelaskan Islam secara ngawur. Tapi buktinya itu Anda lakukan. Artinya apa? Nggak usah ngeles. Orang nanya, lu Islam bukan? Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, atau apa yang jelas? Jadi kalau ada yang ngikut setuju sama pola pikir seperti model begini, ya mohon maaf, kebangetan bodoh. Kebangetan bodoh, ada orang yang ngikut, yang setuju sama narasi-narasi ngawur yang dibangun oleh Kumailah Hakimah, yang mana cukup 1 menit doang video dia, ada 8 poin yang saya koreksi, 8 poin yang saya bisa jelaskan, saya luruskan bahwa 8 poin tersebut 8-8-nya dia ngawur, salah kaprah dalam narasi yang hanya 1 menit. Bayangin kalau sejam dia ngomong, wah ratusan kali yang perlu kita koreksi. Makanya saya paling hanya mengcounter dia dari video shot dia aja lah. Kalau dari video panjang dia itu, aduh, saya dengarnya juga ngantuk. Dengerinnya juga nggak berbobot, capek. Ratusan yang bisa dikoreksi nanti takutnya kan. Nah ini 1 menit video dia ngomong aja ada 8 poin yang bisa kita counter, bisa kita bantah. Apalagi kalau video dia podcast sama orang-orang. Coki Pardede saya seneng komedinya. Dan dia nggak jelek-jelekin agama manapun. Kalau Anda mau ateis silakan, mau ke agama apa silakan. Cuman Islam jangan lu injak-injak, gua counter gitu aja. Kalau lu jelek-jelekin agama Kristen, nanti biar teman-teman dari pihak Kristen yang mengcounter. Lu jelek-jelekin agama Hindu, nanti teman-teman dari Hindu yang mengcounter. Tapi karena lu jelek-jelekin agama Islam terus, gua dari barisan kalangan pemuda muslim yang mengkonternya. Para ulama gak usah turun tangan, ini kekecilan urusan nih. Ngadepin bocah kayak begini mah. Kumailah Hakimah ya. Terima kasih Neng ya. Saya rasa cukup. Udah malam, rokok juga udah habis. Lagi-lagi cerdaslah kita dalam menyaring-nyaring daripada narasi-narasi yang sesat dan menyesatkan di luar sana, termaksud Kumailah Hakimah ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.